Tuhan bisa disebut Rabbon. Nah ini dia kalau Rabbon. Kalau ada penyembah, Marbubon. Disebut ilahun kalau ada pemuja. Jadi ada yang disembah, marbu. Apa bedanya menyembah dan memuja, Bapak Ibu? Menyembah itu relasinya antara kita dengan ibu atau bapak. Relasi kita itu didominasi oleh cinta kan. Jadi itu namanya Tuhan tampil sebagai marbubon. Marbubon itu dari kata rabon. Rabon itu menurut bahasa artinya memelihara, mengasuh, membelai, menyayangi, menyusui, mendekap, menyayangi itu. Rabon itu artinya tuh. Nah, nah, orang yang orang yang eh, menyayangi apa sosok yang merangkul, sosok yang menyayangi, sosok yang membimbing, membina, memelihara, mengasuh, itu disebut marbubon. Maka itu Allah disebut Rabbon sebagai marbubon. Karena dia memelihara, dia mengasuh, menyayangi. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu relasi cinta kalau kita menggunakan Rabbon. Tapi kalau kita menggunakan ilahun, relasi kita dengan Tuhan itu takut. Tadi kan kita berdosa tuh, maka yang kita panggil bukan Rabbon tapi ilahun. Rasa takut, relasi kita kalau takut kepada Tuhan, itu ilahunnya yang kita tonjolkan. Tapi kalau relasi kita dengan Tuhan kita itu cinta, maka kita panggil Tuhan Rabbon. Rabbi Gfir, Warham, Wa'afni, Wajiburni, dan sebagainya kan. Nah kalau ilahun, itu kita takut. Ya. Ilahi, anta maksudi, waridaka matlubi, atini, mahabbataka ma'rif. Ilahi, lastu fil dausi ahla, wala ahwa ala naril jahim, dan seterusnya. Jadi cinta kita terhadap Tuhan pasrah, rela masukkan neraka. Tapi ujung-ujungnya aku takut masuk neraka kamu, tapi nah, itu enak tuh. Kalau kita relasinya, pendekatan kita kepada Tuhan itu takut, maka kita menganggap Tuhan itu ilahun. Tapi kalau kita mendekati Tuhan itu dengan cinta, ya Allah kita sujud di tengah malam tadi malam kan Bapak Ibu yang salat tahajud itu. Nikmat sekali di dalam sajadah itu dimatikan lampu, dingin di samping lemari, di atas sajadah langganan kita, di atas zawiyah kita. Rasanya kita nggak akan bangkit dari sujud kan Bu. Itu namanya kita dekati Tuhan sebagai Rabbun. Iya. Tapi kalau kita gemetaran karena baru melakukan selingkuh, zina dan sebagainya, gemetar kita. Ya, ya ilahi, ya Allah, ini hambamu yang tidak tahu diri, tidak tahu malu. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni ini, bagaimana aku ini ya Allah? Ya Allah, itu memanggil Allah sebagai ilahun. Dia takut tercekam dengan dosanya. Kalau Rabun, kita memanggil Tuhan dengan ibadah kita yang lumayan, sehingga muncul rasa cinta kita dominan kepada Allah. Iya, kata Rabi Adawiyah, ya Allah, aku menyembah bukan karena aku takut masuk neraka. Masukkan aku neraka kalau memang aku menyembah Engkau karena takut neraka. Aku juga menyembah Engkau bukan karena ingin masuk surga. Jangan masukkan aku ke surga kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga. Aku menyembah Engkau karena aku mencintaimu. Terserah Engkau menempatkan aku di mana. Mau surga atau neraka. I don't care. Saya tidak peduli. Yang penting aku mencintaimu. Nah itu dia. Mendekati Tuhan dengan kualitas Rabbun. Nah, kalau para pendosa, karena pendosa itu pasti takut kepada Allah kan. Dia mendekati Tuhan dengan kualitas maskulinnya Allah. Ilahun, ilahi ya Rabbi. Nah, biasa double tuh. Nah, nah kalau Allah, nah itu lain lagi. Nggak ada pilihan lain, pokoknya hanya Engkau ya Allah. Sedangkan Allah sebagai lafaz jalaliyah tidak tergantung kepada siapapun dan apapun. Kata Allah satu-satunya nama Tuhan yang tidak memiliki bentuk jamak. Jadi singular permanen itu ya. Kalau Rabbun, jamaknya Arbabun, Tuhan-Tuhan.
Kalau ilahun jamaknya aliha. Jadi Allah tidak punya bentuk plural, yang ada hanya bentuk singular. Kalau Rabbun, singularnya Rabbun, pluralnya adalah Arbabun. Ilahun, singularnya aliha, eh, pluralnya. Itulah kehebatan nama Allah. Kata Allah nama dari dirinya sebagai hadiah yang maha segalanya kan. Entitas utama dan pertama. Ya, ini yang disebut dengan at-ta'yinul ula atau at-ta'yinul awal. The first existence adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rabbun nama dari dirinya sebagai entitas kedua, at-ta'yinut tani, sama juga dengan ilahun at-ta'yinut tani itu. Nama Rabbun selevel dengan al-asmaul husna. Ya, meskipun dikatakan entitas kedua, tetapi masih tetap berada al-khadratul ula, masih tetap Tuhan. Karena itu disebut entitas permanen, al-ainut tabit. Ya, nanti ini akan ada penjelasan lebih lanjut nanti Bapak Ibu. Apa itu ta'ayunul awal, apa itu ta'ayunul tani. Insya Allah pada saatnya nanti kita bahas itu dalam pembahasannya. Entitas ini tidak termasuk kategori alam dalam arti entitas-entitas selain Allah. Apa itu entitas? Ya, hampir sama dengan identitas. Identitas itu adalah tanda. Al-ayyanul kharijiyah. Jadi entitas ini termasuk kategori alam Hmm. dalam arti entitas selain Allah. Ya, ada namanya al-ayyanul kharijiyah. Selain Allah itu disebut dengan al-ayyanul kharijiyah. Entitas-entitas berikutnya itu yang disebut dengan al-ayyunut talid dan seterusnya itu yang disebut dengan kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Nanti kita bahas ini pada saat membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun alam bukan dirinya, tetapi merupakan manifestasi lanjutan, tajalli dari dirinya sendiri. Alam ini manifestasi Asmaul Husna. Jadi pada hakikatnya alam ini sebetulnya siapa sih? Kalau alam ini berada, kalau pertanyaan begini, sebelum alam ini jadi alam, sembunyi di mana? Ayo, alam semesta yang sedemikian rumit, besar, kompleks ini, sembunyi di mana sebelum ada alam ini? Ya dari Allah kan. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu dari Allah, berarti pada hakikatnya alam ini siapa? Itu namanya tauhid. Tauhid itu menyatukan antara Allah ya dengan alam dalam satu persepsi. Aku tidak boleh mengkhianati alam. Aku tidak boleh mengotori alam. Aku tidak boleh merusak alam. Karena pada hakikatnya alam ini adalah dia. Dia yang tampil sebagai alam. Aku tidak boleh mematahkan ranting pohon ini tanpa tujuan, tanpa membaca basmalah. Aku tidak boleh membakar hutan, Berapa bang? karena tikus akan mati. Dan Bang, ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan at-ta'yun dan seterusnya. Meskipun alam bukan dirinya, tetapi merupakan manifestasi lanjutan tajalli dari dirinya sendiri. Nah, inilah disebut dengan al-hadratut tani atau wahidiyah. Nah, kata Rabbun, Rabbayu Rabbu berarti memelihara, memiliki, menguasai, kemudian membentuk. Kata Rabbun berarti Tuhan. Penyebutan kata Rabbun dalam berbagai bentuknya dalam Al-Quran itu sebanyak 147 kali Allah. Bandingkan dengan ilahun, sedikit sekali muncul dalam Quran. Kata Rabbun sama dengan ilahun sudah populer di dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi Allah dan Rabbun dengan ilahun populer. Tapi kalau Allah itu belum populer. Maka itu Lata, Uzza, dan Manat, berhala besarnya Quraisy itu disebut sebagai ilahun. Ya, wa ilahukum ilahu wahid. Itu. Belum belum kenal Allah pada waktu itu. Makanya itu ayat-ayat yang turun di Mekah itu pada umumnya Allah menggunakan Rabbun. Iqra bismi rabbik. Rabbun kan. Tidak dikatakan Iqra bismillah. Sabbih isma rabbik. Tidak dikatakan Sabbih ismullah. Ya. Kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbil falaq. Jadi Rabbun. Jadi Rabbun itu populer di Mekah.
Allah populer di Madinah. Setelah umat Islam akidahnya matang, barulah dipopulerkan kata Allah. Sebelumnya itu Rabbun. Jadi sama dengan kita, Rabbun Tuhan, Allah ya Allah. Maka itu di Malaysia itu kontroversi. Kalau Tuhan itu jangan dipakai lagi, karena itu kan istilah yang sudah dihapus oleh kata Allah itu sendiri. Bagi kita nggak ada masalah. Rabbun itu Allah juga kok. Ilahun itu Allah juga. Allah memang sudah Allah kan. Kita nggak usah persoalkan itu. Seperti di Malaysia. Iya. Kemudian surah-surah pendek yang turun di Mekah pada umumnya menggunakan Rabbun. Seperti tadi yang saya katakan. Kata ilahun dari akar kata aluha ya'lahu ya'luhu. Berarti menyembah, beribadah, berlindung. Dari akar kata ini membentuk kata ilahun berarti Tuhan. Kata ilahun 147 kali. Coba bandingkan tadi 147. Nah, Masya Allah. Ini Bu, Bapak, penggunaannya Rabbun 147 kali, ilahun juga terulang 147 kali. Ya. Nanti kita akan lihat aktualisasinya. Pembagian Asmaul Husna itu kan 99 itu ada sebagian masuk kategori ilahun, ada sebagian masuk kategori Rabbun. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu, Al-Halim, ya, yang lembut-lembut itu masuk kategori Rabbun, rububiyahnya Allah. Tapi Al-Muntaqim Maha Pemaksa, Al-Jabbar, Al-Muntaqim Maha Pendendam, Al-Jabbar Maha Pemaksa. Kemudian apalagi Al-Mutakabir Maha Sombong, Angkuh, itu masuk kategori uluhiyatnya Allah. Nah, ada psikologinya nanti kalau kita berdoa, carilah pintu-pintu masuk untuk mendekati Tuhan. Kalau kita bergeliman dosa, cari pintu Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu. Jangan masuk pintu Al-Jabar, Al-Muttaqin, bahaya tuh. Jadi pilihan nama-nama Allah itu kan diisyaratkan dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, wada'uhu biha. Dan bagi Allah punya nama-nama istimewa, berdoalah dengan nama-nama itu. Nah, kalau kita dalam keadaan berlepotan dosa, panggil nama Allah ya Ghafur, wahai Tuhan Maha Pengampun. Ya Afu, wahai Tuhan Maha Pemaaf. Ya Tawwab, wahai Tuhan Maha Penerima Taubat. Ya Rahman, wahai Tuhan Maha Pengasih. Ya Rahim, wahai Tuhan Maha Penyayang. Ya Halim, wahai Tuhan yang Maha Baik. Nah, itu yang kita panggil pada saat kita bergeliman dosa. Tapi kalau kita nggak ada dosa, yang penting kita melakukan kebaikan kepada Allah, terserah memanggil ya Jabar, nggak ada masalah. Karena kita kan pasti dipelihara oleh Allah. Jaminan Allah itu. Nama ilahun berarti objek yang disembah. Ya, objek yang disembah. Makluhun. Suatu zat di mana seseorang menghambakan diri kepadanya, apakah itu Tuhan yang benar atau objek sesembahan lain batil seperti Lata Uzza Manat itu. Penggunaannya dalam Al-Quran adalah ada kalanya menunjukkan kepada Allah dan ada kalanya menunjukkan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Berhala dan kekuatan mistis yang dipertuhankan oleh orang lain itu disebut ilahun. Maka itu ada jamaknya kan aliha. Aliha itu Tuhan-Tuhan. Lalu Islam datang ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala.